Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Nazamuddin. Pada video kali ini saya akan membahas sumber pendanaan perusahaan. Oleh saya Muhammad Nazamuddin, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Pasar modal itu ada beberapa lembaga, ada pada lembaga itu ada beberapa yaitu Bapepam mengawasi dan membina pasar modal serta penjamin emisi waktu emiten dalam melakukan proses penawaran umum. Dan berikutnya ada lembaga yang profesi penunjang seperti akuntan, konsultan hukum, notaris, dan penilai publik. Dan berikutnya proses penawaran umum. Pasar modal ini melalui banyak proses. Yang pertama yaitu rapat, di mana pada proses rapat ini pemegang saham itu melakukan penunjukan profesi, menawar, menjual sahamnya atau menawarkan sahamnya atau IPO. Yang kedua yaitu proses pengajuan atau pendaftaran bisa disampaikan ke Bapepam, Badan Pengawas. Eh, Di antaranya beberapa dokumen-dokumen tentang pendirian saham, pendirian usaha yang bergerak. Yang ketiga itu ada penawaran saham. Biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang IPO. Perusahaan menjual sahamnya ke masyarakat umum. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah IPO biasanya di belakangnya itu ada TPK, yaitu perusahaan terbuka. Yang berikutnya ada proses pencatatan di Bursa Efek. Di sini, di proses ini syarat-syarat akan eh, diteliti, diproses, baik itu daripada akta-aktanya, akta pendirian, laporan keuangannya, dan jumlah saham serta harga sahamnya. Yang kedua, ada proses pengajuan, evaluasi, persetujuan, dan pencatatan yang biasanya diawasi oleh Bapepam atau OJK. Dan yang berikutnya, pada pencatatan bursa saham itu ada kewajiban pelaporan, yaitu laporan rutin. Biasanya dilakukan oleh perusahaan itu ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan atau triwulan, atau per 1 tahun. Nah, produknya apa saja sih dalam pasar modal? Yaitu ada saham, yaitu bukti kepemilikan saham, seperti misalnya teman-teman itu membeli saham BRI, berapa lembar itu bukti kepemilikan saham yang teman-teman punya. Yang kedua itu ada obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dan akan mendapatkan bunga. Biasanya obligasi ini eh, investasi yang paling aman. Yang berikutnya ada reksadana, yaitu investasi yang terdiversifikasi. Kemudian saham preferen,
yaitu ada satu gabungan obligasi dan saham, yaitu cirinya memiliki keduanya, yaitu eh, perusahaan contohnya itu perusahaan yang dimiliki oleh BUMN mengeluarkan obligasi. Yang kedua itu ciri daripada saham preferred itu penghasilan tetap seperti bunga obligasi. Dan ciri yang ketiga yaitu resiko lebih besar dari obligasi, namun lebih kecil dari saham biasa. Warrant and right issue. Warrant itu hak beli saham dengan harga tertentu. Right issue hak beli saham baru emiten. Keuntungannya yaitu dividen, capital gain, dan harga lebih murah. Strategi investasi. Strategi investasi ada diversifikasi, beli dan simpan, dan reksadana. Strategi diversifikasi adalah salah satu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi resiko dengan memperluas portofolio produk, layanan, atau pasar mereka. Diversifikasi dapat dilakukan baik secara vertikal atau horizontal maupun konglomerasi. Beli simpan strategi melakukan pendekatan investasi jangka panjang, di mana investor membeli aset seperti saham, obligasi, atau properti dan memegangnya untuk periode jangka waktu yang lama tanpa menjualnya meskipun terjadi fluktuasi pasar. Strategi ini didasarkan pada keyakinan bahwa meskipun pasar mungkin mengalami volatilitas jangka pendek, nilai aset cenderung meningkat dalam jangka panjang. Slide berikutnya, terima kasih. Habis. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai pasar modal. Hanya sedikit yang bisa saya sharing karena keterbatasan um, ilmu saya. Semoga walaupun sedikit tetap menambah pengetahuan untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. See you next time.